Episode 4 kemarin berakhir saat tim Gi-hun sedang berusaha untuk mengalahkan lawannya tim 5 di permainan tarik tambang. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link episode sebelumnya di kolom deskripsi. Langsung aja kita meluncur ke alur film Squid Game episode 5 dan ke-6-nya. Dengan seluruh keraguan dari anggota tim Gi-hun, mereka mengikuti arahan Sang-woo untuk membiarkan mereka ditarik oleh tim 5 sebanyak 3 langkah ke depan. Siasat Sang-woo adalah membiarkan mereka tertarik dengan mudah sehingga tim 5 tergelincir saat menarik mereka. Kemudian saat tim 5 tergelincir, Gi-hun dan seluruh timnya menarik tim 5 dengan sekuat tenaga. Akhirnya tim 5 pun tereliminasi dan jatuh. Singkat cerita, akhirnya mereka pun selamat dan kembali ke base camp para pemain. Lalu ada para staf yang sedang membersihkan dan mengangkut jasad para pemain yang sudah tereliminasi. Jasad-jasad itu dibawa ke tempat kremasi seperti biasanya. Tapi di sini ada staf yang tidak membakar jasad itu. Mereka mengirimkan jasad itu ke tempat pembedahan untuk diambil dan dijual organ-organ tubuhnya keluar pulau tempat permainan ini. Seperti yang kita ketahui di episode-episode sebelumnya, memang para staf ini melakukan malpraktek kepada jasad-jasad para peserta bekerja sama dengan salah satu pemain di game ini. Hingga saat waktu tidur tiba dan lampu akan mulai dipadamkan kembali, para pemain melakukan aksi brigade dengan melakukan penjagaan bergiliran dan memblokir seluruh area-area tempat mereka tidur. Mereka khawatir akan adanya penyerangan lagi malam ini. Semua pemain waspada kepada pemain 101 karena mereka adalah tim yang paling kuat di base camp ini. Ketika Gi-hun sedang mencoba menyusun tempat brikadenya, pemain 101 pun menghampiri Gi-hun. Dia memperingatkan Gi-hun dan mengancam timnya. Tapi Gi-hun mengatakan kepada pemain 101 bahwa dia juga harus hati-hati kepada anggota timnya sendiri, karena sewaktu-waktu timnya bisa membunuh dia kapan saja. Mendengar perkataan Gi-hun, pemain 101 mengurungkan niatnya untuk melakukan penyerangan malam ini dan menyuruh seluruh anggota timnya untuk segera pergi tidur. Tapi pemain 101 ini malah nggak tidur karena takut dibunuh oleh timnya sendiri. Ketika lampu sudah dipadamkan, sip pertama yang berjaga pun diambil oleh Sang-woo dan Ali. Sambil berjaga, Sang-woo dan Ali pun mencoba untuk memperkenalkan diri mereka lebih jauh lagi satu sama lain. Dari nama, latar belakang, hingga alasan mereka bisa ikut di permainan maut ini. Setelah beberapa jam kemudian, Sang-woo membangunkan Gi-hun untuk bergantian berjaga karena Sang-woo dan Ali pun sudah merasa lelah. Gi-hun berjaga ditemani oleh kakek ini meskipun Gi-hun melarang si kakek untuk ikut berjaga, tapi si kakek tetap memaksa untuk ikut Gi-hun berjaga. Di tengah-tengah penjagaan mereka, si kakek memanggil Gi-hun yang tampaknya Gi-hun sedang melamun. Ternyata Gi-hun sedang melamunkan kejadian di masa lalunya saat dia bekerja di sebuah perusahaan mobil dan terjadi pemberontakan di perusahaannya. Akhirnya Gi-hun dan teman-temannya pun melakukan brigade yang sama seperti malam ini yang mereka lakukan untuk mengantisipasi serangan yang akan datang. Setelah perbincangan singkat si kakek dengan Gi-hun tentang masa lalunya, tiba-tiba si kakek merasa pusing dan hampir pingsan. Ternyata si kakek mengalami sakit demam. Mungkin karena kurangnya istirahat dan harus mengikuti permainan yang mematikan ini selama berhari-hari. Gi-hun pun bergegas membawa si kakek ke tempat tidur dan mengompres si kakek untuk meringankan demamnya. Tapi sialnya air minum untuk mengompres si kakek ternyata sudah tidak ada. Beruntung ada Sae-byuk yang memegang sebotol air dan memberikannya kepada Gi-hun untuk mengompres si kakek. Akhirnya Gi-hun pun bisa menangani demam si kakek. Setelah itu Sae-byuk menemani Gi-hun untuk berjaga malam ini untuk menggantikan si kakek yang sedang beristirahat. Kemudian scene beralih pada Junho yang ternyata para staf ini mengira bahwa Junho adalah salah satu bagian dari mereka karena Junho mengenakan kostum staf nomor 29 yang ia bunuh saat di dermaga lalu. Ternyata staf yang ia bunuh itu adalah salah satu penyelam yang akan mengantarkan organ-organ tubuh yang mereka preteli untuk dikirim keluar pulau. Junho pun ikut ke ruangan operasi malpraktek yang dilakukan oleh mereka sambil mendengar pembicaraan yang terjadi di sana. Saat sedang melakukan pembedahan, ada sedikit bersitegang antara para staf dan pemain 111 ini.
Para staf menganggap remeh pekerjaan si pemain ini membedah organ-organ manusia karena operasi sebelumnya mereka tidak dibayar penuh atas organ-organ itu. Karena ada salah satu organ yang cacat saat dibedah oleh pemain ini. Tapi si pemain 111 ini juga marah kepada mereka dengan mengatakan itu semua salah mereka. Karena saat itu para staf membawa orang yang masih hidup untuk dibedah dan diambil organ-organnya. Dan itu sangat menyulitkan pekerjaannya. Sehingga terjadilah kesalahan saat melakukan operasi. Junho pun mendengarkan dengan seksama pembicaraan mereka. Junho mendengarkan bahwa orang yang dioperasi hidup-hidup itu hanya memiliki satu ginjal saja. Junho mengira bahwa itu adalah kakaknya karena ciri-ciri yang disebutkan mirip dengan kakaknya. Kemudian Junho pun melakukan sedikit kesalahan yang hampir membuatnya ketahuan bahwa dia bukanlah salah satu dari staf. Karena Junho menanyakan kejadian itu dan apa yang terjadi dengan orang yang dibedah saat masih hidup. Padahal kejadian itu harusnya disaksikan langsung oleh staf nomor 29 karena dia juga yang membuang mayatnya saat kejadian berlangsung. Dan ini membuat keadaan jadi semakin tegang dan para staf pun mencurigai Junho. Junho hampir saja mengeluarkan pistolnya, untung saja pemain 111 ini menyela kegaduhan itu. Keributan pun akhirnya reda. Kemudian organ-organ itu pun sudah siap untuk dibawa keluar pulau untuk dijual. Junho mengikuti staf nomor 28 menuju tempat penyelaman di bawah tanah dengan mengikuti lorong yang sudah mereka buat. Di tengah-tengah lorong, Junho diperingatkan agar tidak menyentuh bom yang ada di setiap lorong. Ternyata lorong itu disiapkan untuk jalan pelarian para eksekutif VIP. Dan bom itu disiapkan untuk meledakkan seluruh pulau apabila terjadi sesuatu saat permainan sedang berlangsung. Di tempat operasi terjadi sebuah kegaduhan karena para staf tidak bisa memberitahu permainan apa selanjutnya karena perjanjiannya pemain ini akan melakukan operasi malpraktek dengan imbalan informasi setiap permainan yang akan mereka mainkan. Karena tidak bisa mendapatkan informasi permainan selanjutnya, pemain 111 ini pun membunuh salah satu staf. Setelah itu ia berlari untuk menyelamatkan diri, tapi ternyata dia malah salah masuk ruangan. Pemain ini malah berakhir di ruangan tempat permainan gulali dan terpojok di sana. Kemudian staf itu berhasil mengejarnya ke tempat ini. Staf itu meyakinkan pemain 111 untuk menghentikan pertikaian mereka, karena itu akan membuat mereka bisa terbunuh. Kemudian staf itu pun meletakkan senjatanya dan membuka topengnya untuk meyakinkan pemain 111 bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kemudian staf itu berjalan ke arah pemain 111 dan mengatakan dia harus segera kembali ke base camp para pemain dan menghentikan pertikaian ini. Lalu seketika staf ini hendak menikam pemain ini dari belakang, tiba-tiba staf ini ditembak oleh pemimpin permainan ini. Ternyata ulah malpraktek yang mereka lakukan selama ini sudah diketahui oleh pemimpin mereka. Tapi dia tidak peduli dengan malpraktek yang mereka lakukan. Dia bereaksi saat para staf ini melibatkan para pemain untuk melakukan hal yang menguntungkan para staf itu sendiri. Sedangkan di permainan ini peraturannya semua pemain itu memiliki hak yang setara. Mereka semua setara dan tidak boleh ada yang mengusik mereka. Akhirnya staf itu pun ditembak. Begitu juga dengan pemain 111. Di bawah lorong ketika Junho hendak mengirim organ-organ itu bersama staf nomor 28, tiba-tiba Junho ditodong pisau oleh staf itu. Staf itu mencurigai Junho karena gerak-geriknya yang berbeda dari staf nomor 29 yang dibunuh di dermaga. Setelah itu Junho menyuruh untuk melepaskan topengnya, tapi Junho juga sudah menodongkan pistol kepada staf nomor 28 ini. Keadaan pun menjadi terbalik. Junho kemudian bertanya kepada staf itu, siapa tempo hari yang mereka operasi saat orang itu masih hidup? Apakah benar hanya memiliki satu ginjal? Junho mengira itu adalah kakak lelakinya, tapi ternyata itu bukanlah kakak lelakinya. Karena yang mereka bedah saat itu adalah seorang wanita, bukan seorang lelaki. Staf itu memberitahukan ada sebuah berkas seluruh daftar pemain jika tidak mempercayainya. Berkas itu ada di kantor pemimpin permainan ini. Setelah mengetahui itu semua, Junho langsung menembak staf nomor 28 itu dan kemudian menuju ke tempat pemimpin permainan ini melalui sebuah lorong yang terhubung langsung ke kantornya. Sesudah sampai di situ, Junho langsung mencari tempat penyimpanan berkas-berkas daftar para pemain.
Di sisi lain, sepertinya pemimpin permainan ini menyadari adanya penyusup di tempatnya. Kemudian mulai menyisir dan mencari penyusupnya alias si Junho. 28번 이놈을 죽인 놈. 이미 바다로 빠져나간 것 같습니다. 저 그대로야. 아직 안에 있어. Di tempat penyimpanan berkas daftar para pemain, akhirnya Junho mendapatkan daftar para pemain itu. Dan kita bisa melihat sepertinya permainan Squid Game ini sudah berlangsung beberapa kali dari tahun ke tahun. Bisa dilihat dari berkas yang dilihat oleh Junho. Kemudian Junho mendapatkan berkas kakak lelakinya pada berkas Squid Game di tahun 2015. Dan kakaknya menjadi peserta nomor 132 pada Squid Game tahun 2015. Scene beralih di basecamp pemain yang tiba-tiba terdengar suara sirine dan mengharuskan mereka berbaris melakukan pemeriksaan pemain. Ternyata pemimpin permainan ini mencurigai penyusupnya ada di antara salah satu dari peserta. Setelah pemeriksaan selesai, mereka langsung diarahkan ke permainan selanjutnya di permainan keempat. Sebelum mereka sampai di permainan keempat, mereka melihat staf dan juga salah seorang peserta yang melakukan malpraktek tadi digantung di sekitar tangga untuk memberi peringatan kepada mereka semua, baik dari peserta maupun dari para staf, agar tidak melakukan sebuah kecurangan di permainan ini. 평등한 존재이며 어떠한 차별도 없이 동기의 순수한 이념을 더럽힌 자들의 최후 Kemudian sebelum memulai permainan, mereka diharuskan membuat tim yang berpasangan dan berjumlah 2 orang setiap timnya. Waktu untuk menentukan tim dan mencari pasangan hanya 10 menit. Singkat cerita, Sang-woo sudah membentuk tim duonya dengan Ali, Sae-byuk dengan wanita ini, dan semua orang sudah menentukan timnya masing-masing. Tapi Gi-hun masih bingung harus membentuk tim duonya bersama siapa. Di sisi lain, dia ingin selamat di permainan selanjutnya dengan orang yang menurutnya cukup kuat. Tapi di sisi lain, Gi-hun tidak tega meninggalkan si kakek sendirian karena tidak ada yang mau bermain bersamanya. Saat ada tawaran kepada Gi-hun untuk membentuk tim duonya dengan orang yang cukup prima, ternyata Gi-hun malah memilih si kakek untuk menjadi rekan duonya di permainan selanjutnya. Setelah semua orang mendapatkan rekan timnya masing-masing, ternyata ada satu peserta wanita ini yang tidak ada yang mau bermain bersamanya. Alhasil, dia pun ditarik dan dibawa paksa oleh para staf ke tempat lain. Kita beralih ketika Junho sudah menemukan daftar para pemain, dia memfoto semua temuan-temuannya untuk bukti. Lalu ada telepon yang terdengar dari ruangan pemimpin permainan ini. Junho pun langsung menghampiri telepon itu, dan seketika itu juga pemimpin permainan ini pun tiba untuk mengangkat teleponnya. Junho sudah bersembunyi sambil mendengarkan pembicaraan mereka. Ternyata di dalam pembicaraan terdengar bahwa seluruh tamu VIP akan datang berkunjung untuk menyaksikan permainan ini secara langsung. Setelah pembicaraan selesai, Junho mencoba untuk mengecek telepon itu kembali. Namun tidak bisa digunakan lagi. Junho pun mengembalikan telepon itu ke tempat semula. We will make sure no trace of it. A minor disturbance has taken place. Yes, the game will begin on time. In line. Lalu kita kembali ke para peserta yang sudah ada di tempat permainan selanjutnya. Tempat permainan ini terlihat seperti sebuah komplek perumahan pada zaman dahulu. Dan di tempat ini ternyata mereka harus bermain dengan sebuah kelereng, di mana setiap pemain diberi 10 kelereng. Dan mereka harus bermain dengan pasangan mereka sendiri. Mereka harus mengalahkan pasangan mereka sendiri. Dan barang siapa yang mampu memenangkan seluruh kelereng yang berjumlah 20 di setiap timnya, maka dialah yang akan menang dan pasangan mereka yang kalah akan dieliminasi. Mendengar itu, semua peserta kaget dan merasa tidak ingin bermain dengan pasangan mereka masing-masing karena yang kalah akan mati, dan kebanyakan dari mereka, pasangan duo yang mereka bentuk adalah orang-orang terdekat mereka sendiri. Jelas ini akan menjadi permainan yang berat bagi para peserta karena harus merelakan orang terdekatnya mati di tangan mereka sendiri. Seperti Gi-hun yang benar-benar tidak tahu harus berbuat apa karena dia malah memilih berpasangan dengan si kakek yang sudah dia jaga dan menjadi timnya dari game pertama. Gi-hun tidak tega kalau harus membunuh si kakek ini, tapi mau tidak mau permainan ini pun harus berlanjut. Semua pemain sudah memulai permainannya. Gi-hun kesulitan bermain dengan si kakek karena tiba-tiba si kakek mendadak seperti hilang ingatan dan tingkahnya seperti anak kecil. Kemudian pemain 101 sudah memulai permainannya. Dia tampak stres karena kalah dari rekannya dan hanya memiliki beberapa kelereng lagi. Kemudian pemain 101 pun meminta izin kepada staf untuk merubah permainan. Staf itu pun mengizinkannya.
Di tempat Sangwoo dan Ali, nampaknya Sangwoo kalah dari Ali walaupun Ali sama sekali tidak tahu permainan ini. Sepertinya keberuntungan berpihak kepada Ali, tapi di saat Ali hampir memenangkan permainan dan Sangwoo hanya memiliki satu kelereng lagi, disinilah akal busuk Sangwoo mulai bekerja. Dia mencoba untuk membodohi Ali dengan taktiknya. Sangwoo mengatakan mereka berdua bisa selamat asalkan bisa bekerja sama. Sangwoo menyarankan kepada Ali untuk berkeliling dan melihat berapa pasangan lagi yang tersisa. Karena Sangwoo mengatakan kepada Ali mereka harus tahu siapa saja yang tersisa untuk mereka lawan agar mereka berdua bisa selamat tanpa harus ada yang tereliminasi. Sangwoo meminta kelereng yang dimiliki oleh Ali untuk diamankan Sangwoo. Sangwoo membuatkan Ali sebuah kalung agar seluruh kelereng yang dipegang Ali bisa aman saat berkeliling di tempat permainan itu. Lalu Sangwoo pun memakaikan kalung itu. Tanpa disadari oleh Ali, ternyata Sangwoo telah menipunya. Sangwoo menukar seluruh kelereng yang dimiliki Ali dengan sebuah batu kerikil. Karena begitu polos dan bodohnya Ali pun bisa tertipu. Ali terus saja berkeliling di tempat permainan menuruti rencana busuknya Sangwoo. Kemudian ketika Ali kembali ke tempat permainan tadi, Sangwoo sudah tidak ada di tempat itu lagi. Lalu Ali membuka kantong yang dikalungkan oleh Sangwoo tadi. Ali pun baru menyadari ternyata Sangwoo telah menipunya. Ali pun akhirnya tereliminasi karena tipu muslihat dari Sangwoo. Lalu di tempat lain, Se-byuk tampak tidak melakukan apa-apa dengan rekan duonya. Mereka saling bertukar cerita apa yang akan mereka lakukan jika selamat dari permainan ini. Se-byuk jelas dia akan membawa orang tuanya dari Korea Utara agar bisa berkumpul kembali bersama adiknya dan jalan-jalan ke Pulau Jeju. Singkat cerita, karena waktu permainan sudah habis, mereka terpaksa melakukan permainannya karena apabila waktu habis dan tidak ada yang menang atau kalah di antara mereka berdua, maka mereka berdua akan tereliminasi. Ternyata yang berhasil menang adalah Se-byuk karena rekan tim Se-byuk lebih memilih untuk mengalah dan menyerahkan kemenangan kepadanya. Dia mengatakan andaikan dia berhasil menang pun sudah tidak ada lagi yang akan dia lakukan di luar sana. Karena dia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi, sementara Se-byuk masih memiliki keluarga yang harus diperjuangkan. Akhirnya dia pun tereliminasi. 너 뭐 하는 거야? 이겨. 참 좀 멋있게 좀. 너는 여기서 나갈 이유가 있지만 고마워. Di tempat Gi-hun akhirnya si kakek mau bermain, tapi tampaknya Gi-hun malah kalah dari si kakek. Dan ketika Gi-hun hanya mempunyai 3 kelereng lagi, tiba-tiba Gi-hun juga berbuat curang kepada si kakek ini. Gi-hun memanfaatkan keadaan kakek yang seperti lupa ingatan dan bertingkah seperti anak kecil. Kemudian membodohi si kakek dengan mengatakan tebakan kakek salah. Akhirnya Gi-hun bisa merebut kembali kelerengnya yang sudah berada di tangan kakek. Begitu seterusnya Gi-hun membodohi si kakek sampai si kakek kehabisan kelerengnya. 뭐라고 내가 참네. 라고 하셨잖아요. 내가 Saat Gi-hun mengira dia sudah menang karena mendapatkan seluruh kelereng milik kakek, ternyata si kakek masih mempunyai 1 kelereng lagi yang disimpan di sakunya. Dengan sisa waktu yang hanya tinggal sedikit lagi, Gi-hun memaksa si kakek untuk melakukan permainan. Tapi si kakek malah tiba-tiba bertingkah seperti anak kecil lagi dan malah berlari ke sana kemari di sekitar tempat permainan itu. Kemudian si kakek pun tiba-tiba masuk ke sebuah rumah yang mengingatkan rumah di masa lalunya yang tampak persis seperti rumah yang ada di tempat permainan itu. Gi-hun terus mengejar si kakek dan mengajaknya untuk bermain karena waktu yang tersisa tidak banyak lagi. Tapi tiba-tiba si kakek mengiyakan ajakan Gi-hun untuk melanjutkan permainannya. Tapi dengan syarat, Gi-hun harus mempertaruhkan seluruh kelereng miliknya. Ternyata selama ini si kakek tidak lupa ingatan atau bertingkah seperti anak kecil. Si kakek hanya berpura-pura saja. Dan si kakek juga sadar kalau Gi-hun berbuat curang kepadanya. Tapi kakek tidak marah kepada Gi-hun. Malah kakek memberikan 1 sisa kelerengnya kepada Gi-hun dan ikhlas kalau dia yang harus tereliminasi. 걸고 한판 할까? 자네 것도 다
자네가 날 속이고 내 굿을 가져간 건 가져. 자네 거야. Sebelum tereliminasi, si kakek menyebutkan namanya kepada Gi-hun dan berterima kasih sudah menemaninya dari permainan pertama. Dan si kakek pun sudah merasa puas dan senang di permainan ini. Akhirnya si kakek pun dieliminasi. Nah, itulah sekilas alur film Squid Game episode 5 dan ke-6-nya. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya kali ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya dan bye-bye.